Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hemiterpenoid dan monoterpenoid. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan bahwa suatu senyawa terpenoid itu terbentuk dari penggabungan dari unit-unit isopren, di mana unit isopren itu mengandung atom C5. Nah, unit isopren yang mengandung atom C5 itu kita kategorikan sebagai hemiterpenoid. Di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa berdasarkan jumlah unit isopren yang dimilikinya, berdasarkan jumlah atom C yang dimilikinya, maka terpenoid itu bisa dibedakan, diklasifikasikan menjadi hemiterpenoid, monoterpenoid, sesquiterpenoid, diterpenoid, sexterpenoid, triterpenoid, dan tetraterpenoid. Itu berdasarkan jumlah atom C-nya dan berapa jumlah unit isoprennya tergabung. Nah, sekarang kita coba bahas klasifikasi yang pertama, jenis terpenoid yang pertama, yaitu hemiterpenoid yang punya atom C5. Contoh paling utama dari hemiterpenoid ini adalah IPP dan DMAPP, yaitu isopentenyl pirofosfat dan dimetil alil pirofosfat. Dua senyawa ini merupakan hemiterpenoid intermediate yang reaktif dalam jalur biosintesis untuk membentuk senyawa terpenoid yang lebih kompleks. Hemiterpen ini juga bisa digunakan sebagai agen pengalkilasi dalam pembentukan senyawa meroterpenoid. Sekarang kita coba lihat, meroterpenoid itu apa? Meroterpenoid adalah senyawa metabolis sekunder dari jalur biosintesis yang berbeda dari terpenoid, tapi dia mengandung fragmen terpenoid di dalam molekulnya. Fragmen terpenoid yang sangat umum ditemukan adalah satu unit C5 dan biasa disebut dengan dimetil alil substituen. Kita lihat di sini contohnya adalah senyawa kumarin. Tapi dia punya satu substituen yang merupakan senyawa terpenoid, hemiterpenoid C5. Dan ini juga alkaloid. Kita coba bisa lihat, dia bisa ini asalnya ini adalah dari hemiterpenoid yang kemudian dia membentuk siklisasi dan lain sebagainya. Istilah prenyl biasa digunakan untuk mengindikasikan substituen dimetil alil. Jadi kalau ada satu molekul besar di sini, terus dia punya substituen yang dimetil alil ataupun hemiterpenoid, maka kita menyebutnya prenyl. Senyawa makromolekul seperti protein dapat dimodifikasi dengan penambahan rantai terpenoid. Penambahan substituen terpenoid cenderung meningkatkan lipofilisitas senyawa. Sekarang kita coba lihat jenis terpenoid selanjutnya yang lebih panjang atom C-nya, yaitu monoterpenoid yang mempunyai atom C10. Berarti dia terbentuk dari penggabungan dua unit isopren. Bagaimana terbentuknya senyawa golongan monoterpenoid? Kita bisa lihat di sini, dia terbentuk dari penggabungan dari DMAPP dengan IPP. Nah, kita coba lihat di sini DMAPP, dimetil alil pirofosfat, dia akan bisa melepaskan OPP-nya di sini, OPP min lepas sebagai OPP min sehingga dia menjadi plus di sini. Kemudian IPP mempunyai ikatan rangkap di sini dan dia kaya elektron, di sini plus menjadi dia kurang elektron, maka dia akan membagi elektron sehingga terbentuklah senyawa yang disebut dengan granil pirofosfat. Granil pirofosfat adalah merupakan prekursor dari senyawa monoterpenoid. Kita coba lihat di sini. Kondensasi kepala ekor dari isopentenyl pirofosfat dan dimetil alil pirofosfat menghasilkan granil pirofosfat, biasa disingkat dengan GPP, di mana dengan berbagai reaksi siklisasi akan membentuk berbagai macam kerangka C10.
C10 adalah monoterpenoid. Sekarang kita coba lihat bagaimana DMAPP dengan IPP itu bergabung sehingga dia membentuk granil pirofosfat yang merupakan prekursor dari pembentukan senyawa monoterpenoid. Ini DMAPP. OPP bisa melepaskan dari ikatan C4, melepaskan diri dengan membawa elektron hingga dia menjadi lepas sebagai OPP-min, dan kemudian C4 yang kekurangan elektron akan menjadi bermuatan positif. Ini sebenarnya sekitar sini sama nih, mempunyai kecenderungan untuk bermuatan positif. Ini bisa elektron sini juga pindah ke sini, bisa jadi muatan positif di sini. Kemudian IPP yang punya pasang ikatan rangkap, berarti dia nukleofil, akan memberikan elektronnya ke atom C4 sehingga bentuklah ikatan baru. Nah, pada awalnya kan ikatan rangkapnya terjadi antara 1 dengan 2 di IPP. Kemudian karena IPP membagi ikatan rangkapnya membagi elektron pada ikatan rangkapnya ke C4 dari DMAPP, maka akibatnya adalah si area sini menjadi positif. Karena kan 1 dengan 2 itu menjadi positif, muatan positif. Ini cara bergabungnya, ini kelihatan di sini 1, 2, 3, 4. Ketika 4 dan 1 bergabung. Ini adalah ekor, ini kepala. Kepala ekor yang bergabung. Kemudian di sini adalah CH2. Nah, di sini kan ada muatan positif. Yang terjadi selanjutnya adalah H di sini akan melepaskan diri sebagai H+, sehingga dengan berarti di sini akan meninggalkan muatan negatif, dan muatan negatif di sini akan membagi elektron ikatan rangkap di sini 2 dan 3, sehingga terbentuklah senyawa yang disebut dengan granil pirofosfat atau disingkat dengan GPP. Ini juga sering digambarkan dalam struktur granil pirofosfat itu ada dengan sebenarnya dia sama tapi dengan lekukannya yang seperti ini, maka kita nanti bisa menggambarkan dengan mudah bagaimana proses siklisasi dari monoterpenoid itu terjadi. Kemudian kita coba lihat, tadi kita lihat granil pirofosfat di sini adalah E trans ya. Kemudian dia bisa membentuk bentuk isomernya. Dia punya berapa isomer dari granil pirofosfat ini. Yang pertama kita coba lihat di sini. OPP bisa lepas sebagai OPP-min sehingga dia bisa menjadi muatan positif ada di sini. Jadi bisa berarti di sekitar sini bisa bermuatan positif. Nah, OPP-min ini bisa masuk di area yang sebelah sini nih. Dan ketika dia memilih masuk di sekitar di area ini, maka terbentuklah senyawa yang disebut dengan linalyl pirofosfat atau LPP. Dia adalah bentuk isomer dari GPP. Kemudian karena di sini adalah ikatan tunggal, dia fleksibel, dia berputar, sehingga linalyl pirofosfat sering digambarkan seperti ini. Linalyl pirofosfat itu juga bisa melepaskan OPP-nya, OPP-min, sehingga membuat di sekitar sini bermuatan positif. Selanjutnya OPP-min akan masuk ke muatan positif. Dia sebenarnya bisa milih ya di area sini. Ketika dia memilih di area sini, maka terbentuklah isomer lainnya dari granil pirofosfat disebut dengan neryl pirofosfat. Sehingga kita bisa tahu bahwa ada 3 bentuk dari granil pirofosfat yang akan membentuk variasi dari berbagai senyawa monoterpenoid. Jadi punya bentuk granil pirofosfat, linalyl pirofosfat, dan neryl pirofosfat. Kalau granil pirofosfat di sini adalah ikatan rangkapnya itu adalah E trans. Kalau di sini ikatan rangkapnya itu adalah Z, cis, seperti cis. Dan di sini kalau linalyl adalah OPP-nya ada di sisi sini. Itu perbedaan 3 bentuk isomer dari prekursor yang akan membentuk monoterpenoid. Sekarang kita coba lihat
monoterpenoid dengan variasi dari prekursornya tersebut akan bisa kita bagi menjadi kita coba membaginya untuk mudah kita melihat bagaimana variasi struktur dari monoterpenoid. Ada yang kita lihat bahas tadi nanti menjadi asiklik monoterpenoid, ada monoterpenoid monosiklik mempunyai satu sikliknya, kemudian ada monoterpenoid yang bisiklik. Kita coba lihat yang asiklik. Asiklik misalnya yang berasal dari prekursor granil pirofosfat. Maka ada contoh senyawa yang berasal dari GPP itu geranial dapat dalam minyak lemon, kemudian citronellal dalam minyak citronella, citronellol dalam minyak mawar, dan geraniol dalam minyak geranium. Dan kita coba lihat kalau citral di aldehid, bedanya dengan citronellal adalah ini. Di sini ada kata rangkap, di sini tidak. Kalau di sini citronellal, bedanya dengan citronellal adalah ini bentuk alkoholnya persis sama dan ini bentuk aldehidanya. Geraniol dengan geraniol, bedanya adalah di sini aldehid, di sini alkohol dengan kata rangkap sama di sini. Kemudian dari LPP ada senyawa monoterpen asiklik, itu contohnya adalah betamirsen dan linalool. Mana kata rangkapnya ada di sini. Dan satu lagi linalool, berarti OPP digantikan dengan OH. Dan yang terakhir dari neryl pirofosfat, kita bisa melihat contohnya adalah neral dan nerol. Dan ini beberapa contoh dari senyawa monoterpen asiklik. Itu mirsen, osimen, linalool, citronellol, citronellal. Dan ada beberapa, ini saya hanya mengambilkan beberapa contohnya saja. Dan kita coba lihat satu persatu. Kita lihat contoh dari beberapa contoh yang kita ambil, padahal senyawanya banyak sebenarnya. Kita coba bahas satu. Ambil contohnya saja, yaitu beta-mirsen dan isomer oksidasinya beta-osimen. Ini mirsen dan ini osimen. Bedanya apa? Kalau mirsen kata rangkapnya di sini, kalau osimen di sini. Dia ditemukan di Osinum basilicum, kemudian di Pimenta acris dan Humulus lupulus. Ini adalah selasih kalau kita mengenal selasih. Kemudian apa aktivitas biologisnya? Beta-mirsen itu memiliki aktivitas estrogenik. Kemudian mempunyai sifat kardiotonik dan diuretik yang dapat diberikan secara oral, parenteral ataupun rektal. Kemudian beta-mirsen murni dan minyak asiri mengandung beta-mirsen digunakan sebagai zat antara dalam produksi alkohol terpen, misalnya geraniol, nerol, dan linalool yang merupakan zat antara untuk produksi aroma dan rasa. Ini juga kita lihat di sini, beta-mirsen banyak digunakan dalam kosmetik, sabun, dan deterjen sebagai aditif penyedap makanan dan minuman. Dan kita coba lihat linalool dan linalil asetat. Strukturnya seperti ini. Linalool dengan linalil asetat. Ini bentuk esternya. Linalool dan linalil asetat ditemukan pada jeruk bergamot, itu Citrus bergamia. Dan juga linalil asetat juga ditemukan pada bunga chamomile, Matricaria recutita, kemudian kemenyan, Boswellia carteri, dan kemudian lavender. Linalool dan linalil asetat memiliki aktivitas anti-inflamasi dan anti-mikroba. Selanjutnya, citronellol, geraniol, dan citral. Citronellol alkoholnya, citronellal aldehidnya, geraniol alkoholnya, ini sama ya. Ini citral. Citronellal, geraniol, dan citral ditemukan pada Thymus pubescens, kemudian Dracoslepalum moldavica.
Dia juga kalau granule densital ditemukan pada serai, lemongrass, dan Lactobacillus moldavica juga. Dimana granule densital ini memiliki aktivitas antibakteri, antiviral, sitotoksik, dan anti-tumor. Sekarang kita coba lihat senyawa monoterpenoid monosiklik dan bisiklik. Ini bagian monosikliknya, kelihatan satu siklik, dan ini bagian bisikliknya. Dan kita coba lihat beberapa contohnya. Jadi saya bilang bahwa granul pirofosfat itu bisa berada dalam bentuk GPP, LPP, ataupun NPP. Nah, di sini kalau dalam bentuk LPP, linalyl pirofosfat, OPP-nya lepas, maka muatan positif ada di sini. Muatan positif sebenarnya berada di sekitar sini. Jadi artinya adalah elektronnya bisa bergerak di sini, dan di sekitar sini adalah daerah yang kekurangan elektron. Dan kondisi seperti ini menyebabkan ikatan rangkap yang ada di posisi ini, dia akan menyumbangkan elektronnya ke atom C yang di ujung sini. Dan apa akibatnya? Terbentuklah satu siklik. Yang awalnya ikatan rangkap itu terjadi antara atom C yang dua ini, kemudian dia menyerahkan ke yang muatan positif di sini. Akibatnya adalah terbentuknya siklik, kemudian muatan positif ada di sini. Dan ini disebut senyawanya itu adalah mentil atau alfa terpinyl kation. Alfa terpinyl kation inilah yang menjadi prekursor untuk pembentukan beberapa senyawa monoterpenoid monosiklik. Kita coba lihat. Dari metil ataupun alfa terpinyl kation tadi, kalau ada H2O, H2O, maka dia akan memberikan OH di sini, sehingga dia akan menghasilkan terpineol. Ini terbalik ya gambarnya. Seharusnya ketika bereaksi dengan H2O, mentil kation ini dia akan menghasilkan alfa terpineol. Selanjutnya adalah jika terjadi kehilangan H+, berarti H+-nya lepas. Ini kan seterusnya nih CH3 nih. Ini kan CH3 lepas H+-nya sehingga dia menjadi CH2-. CH2- akan berikan elektronnya ke C+ sehingga menjadi ketarangkap di sini, maka terbentuklah limonen. Kemudian untuk siklisasi lebih lanjutnya bisa jadi adanya H+ akan menghasilkan sineol. Ini yang bisiklik. Dan kita coba lihat pembentukan monosiklik dari monoterpenoid yang lain adalah yang pertama terjadi 1,3 hidridasi, yaitu adalah pergeseran dari H1,2,3 menjadi ke sini, sehingga H pindah ke posisi ini dan muatan positif pindah ke sini. Dan ini posisinya kita sebut dengan vinyl kation. Kemudian ini bisa berjalan nih, elektronnya berpindah ke C yang bermuatan positif. Akibatnya ketika elektron yang di sini berpindah, yang muatan positif pindah ke sini. Di saat muatan positif dari vinyl kation itu ada di posisi ini dan terjadi kehilangan H+, misalnya kehilangan H+-nya ada di sini, kan ini awalnya CH2. CH2 kehilangan H+ menjadi elektronnya di CH. Kemudian CH- ini akan membagi elektronnya ke muatan positif sehingga membentuk ketarangkap di sisi sini. Ini kita sebut senyawanya alfa pelantren. Kemudian kalau terjadi kehilangan H+-nya di posisi ini, kan CH3 nih, CH3 kehilangan H+, akibatnya adalah CH2-. Kemudian CH2- akan memberikan elektronnya ke muatan positif sehingga menjadi ke atom C yang bermuatan positif sehingga membentuk muatan ikatan rangkap di sini sehingga menjadi senyawa beta pelantren. Dan ini berapa contoh dari yang monosiklik, yaitu karbon, limonen, timol, perilyl alkohol, dan mental, terpinin, eugenol.
Dan kita coba ambil salah satu contoh atau beberapa contoh tentang aktivitas farmakologis dari monoterpenoid ini. Ini saya ambil dari Koziol et al. Dan saya ambil beberapa contoh aktivitas dari monoterpenoid. Kita bahas sedikit aja di sini, misalnya karfon. Dia terdapat dalam tumbuhan Verruschia angustifolia, mempunyai aktivitas antibakterial, anti kanker. Kemudian limonen itu dalam ini jeruk banyak ya, dan dia punya aktivitas sebagai antibakterial, antifungal, antiinflamatori, antioksidan, dan tumor suppressing. Kemudian timol, antibakterial dan anti kanker. Kemudian carveol, anti kanker, perilyl alkohol, anti kanker. Ini masih dengan dari referensi yang sama. Terpin 4-ol itu terdapat dalam Juniper floralinum, dia punya aktivitas antibakterial. Alpha terpiniol punya aktivitas antibakterial. Sineol punya aktivitas antibakterial, anti kanker, antiinflamatori. Kemudian betasimen punya aktivitas antibakterial. Kemudian carfacrol antibakterial, antiviral. Ini tumbuhan-tumbuhan penghasilnya. Ini masih ada berapa? Eugenol juga mempunyai aktivitas antibakterial. Kemudian gamma terpinen antibakterial. Menthol punya aktivitas sebagai lokal anestetik, antibakterial, antiviral, antitoksik, antioksidan, antiseptik, cooling, antipruritik, antiseptik, dan beberapa aktivitas dari menthol. Sekarang kita coba lihat yang bisiklik. Bagaimana proses bisiklik dari monoterpenoid itu terbentuk. Ini masih dari mentil ya. Dari mentil tadi kemudian ada ikatan rangkap. Di sini muatan positif ada di sini. Kemudian ikatan rangkap yang di sini mencoba membagi elektronnya ke muatan positif sehingga terbentuklah ini ya, ini naik ke atas. Yang terikat itu di bagian sini nih. Karena dia diambil oleh yang di sini dan dibentuknya ikatan ke sini, hingga muatan positif ada di titik ini. Sehingga dia menjadi terbentuklah siklik lagi yang disebut dengan pinyl kation. Kalau terjadi pengurangan H+ misalnya, terjadinya di sini kan CH2 nih. CH2-nya hilang H+, dia menjadi CH-. Kemudian CH-nya di sini akan mencoba membagi kata rangkap ke plus sehingga terbentuklah alfa pinen. Kalau terjadi H+ di daerah sini nih, CH3 menjadi, sehingga kalau hilang H+ menjadi CH2-, maka dia akan membagi elektronnya ke positif sini sehingga jadi kata rangkap di sini disebut dengan beta pinen. Itu contoh yang sederhananya saja yang saya tampilkan. Kemudian ada lagi, kalau ini dari pinyl kation, misalnya bornyl kation. Kata rangkapnya masih dari kata rangkap ini berbagi, cuman kalau pada pinyl kation di area sini yang membagi elektronnya ke positif di sini. Sedangkan kalau yang pada bornyl di sini nih, yang dekat metil ini yang membagi sehingga dia yang muatan positif ini naik ke atas. Atom C yang tempat muatan positif ini naik ke atas hingga karena yang mau berbagi di sini hingga di sini muatan positif sehingga disebut dengan bornyl kation. Muatan positif ada di sini, yang adanya H2O dia menjadi alkohol disebut dengan borneol. Kemudian borneol kemudian terjadi oksidasi disebut dengan kamfor. Sekarang kita coba lihat mekanisme terbentuknya kation terpinen 4-il, yaitu terjadi pergeseran dari proton ke arah bawah sini sehingga menjadikan muatan positif berpindah. Kalau misalnya CH2 yang di sini kehilangan H+ di sini sehingga menjadikan di CH-, maka dia akan menyumbangkan elektronnya ke sini sehingga dia menjadi alfa terpinen. Kalau misalnya CH2 di sini kehilangan H+-nya, kemudian dia menjadi CH-,
dan kemudian dia akan membentuk ikatan rangkap daerah, sini disebut dengan gamma terpinen. Atau misalnya ada H2O akan membentuk sini terpinen 4-ol. Alfa terpinen, gamma terpinen, dan terpin 4-ol itu masih golongan monosiklik. Selanjutnya, kalau yang tipikal yang bisiklik itu adalah ketika pembentukan tujil kation. Bagaimana tujil kation itu adalah ketika ikatan rangkap ini berbagi elektronnya ke C yang bermuatan positif ini sehingga bentuk satu. Jadi yang bagian sininya nih. Bagian sini mencoba membagi elektronnya, dia mengambilkan ini ikatan rangkapnya berbentuk antara ikatan 2C ini, dan kemudian C ini mengambil sendiri, dia bagi ke C yang positif. Akibatnya apa? Karena dia mengambil elektron yang bersamanya ini, ikatan bersamanya, di sini menjadi plus, sehingga menghasilkan satu kation, tujil kation. Nah, dari tujil kation inilah kita bisa melihat ada golongan senyawa bisiklik lainnya, di mana seperti kehilangan dari H+, misalnya di titik di sini CH3, kehilangan H plusnya dari CH3 menjadi CH2-. CH2- kemudian dia akan menyumbangkan elektronnya kepada C yang bermuatan positif sehingga membentuk ikatan rangkap di sini kita sebut dengan sabinen, menghasilkan senyawa sabinen. Kemudian dengan dari suatu reaksi oksidasi ataupun reduksi nanti dia akan menghasilkan senyawa tujon. Ini adalah tipikal dari senyawa bisiklik. Dan sama dari referensi yang sama, saya mengambil contoh dari senyawanya itu adalah misalnya karen. Dia punya aktivitas sebagai antibakterial. Kemudian alfa-pinen, dia punya aktivitas antibakterial. Ini alfa-pinen, karen, kalian cukup paham aja seperti apa strukturnya. Kemudian beta-pinen, antibakterial antiviral, isoborneol, antibakterial antiviral, dan kemudian farbenol, itu punya antifungal. Kemudian itu berapa contoh dari senyawa monoterpenoid yang menurut saya begitu banyak variasi potensi aktivitas farmakologisnya, yang memang kebanyakan dari senyawa monoterpenoid ini banyak terdapat dalam minyak sirih. Sekarang kita coba lihat sifat fisikokimia dari senyawa monoterpenoid. Monoterpenoid hidrokarbon lebih lipofil dibandingkan dengan monoterpen alkohol. Kemudian monoterpen hidrokarbon lebih volatil dibandingkan dengan monoterpen alkohol, sehingga dengan sendirinya kalau kita mau isolasi itu agak susah yang hidrokarbon, sehingga karena dia begitu mudah menguap. Kemudian kalau kita lihat koefisien partisinya antara oktanol air dan koefisien partisi untuk bahan organik pelarut dari monoterpen hidrokarbon berukuran sekitar 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan alkohol. Jadi dia lebih mudah larut lemak, lebih lipofil daripada yang monoterpen hidrokarbon lebih lipofil daripada yang alkohol, monoterpen alkohol. Demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan tentang senyawa monoterpenoid yang terdapat pada tumbuhan. Ini referensi yang kita gunakan. Silakan untuk baca lebih lanjut dari referensi ini. Terima kasih atas perhatiannya.